Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali, Iva Rifa, agen resmi IOA Gold cabang Mojokerto. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang berlimpah, amin. Teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas 7 manfaat emas. Sebenarnya manfaat emas itu ada 14 kawan-kawan, tapi di sini hari ini saya akan membahasnya hanya 7 saja. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wa unsur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, langsung saja saya akan bahas 7 manfaat emas. Disimak ya. Memang apa sih manfaat emas murni atau logam mulia itu? Sebelumnya kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita, teman-teman. Banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak. Gaji naik, tapi kebutuhan tidak tercukupi. Salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Asetnya tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Itulah teman-teman fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Terus apa hubungannya? Ya, tujuan kita belajar manfaat emas adalah yang pertama, hasil kerja keras Anda terjaga. Yang kedua, meningkatkan nilai aset Anda. Yang ketiga, sebagai solusi cerdas pengelolaan finansial Anda. Yang keempat, Anda mengetahui income bulanan stabil atau turun. Dan yang terakhir, Anda terhindar dari kesalahan penetapan harga. 14 manfaat ketika kita nyimpan emas, yaitu safe haven, harga cenderung naik, zero inflation, tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, keberkahan emas, hukum perdata emas, multiple use, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauh dari riba, wakaf produktif, dan yang terakhir adalah universal currency. Dan di sini kawan-kawan, saya akan membahas 7 manfaat emas dahulu ya. Yang pertama adalah emas sebagai safe haven, pengaman nilai zero inflation. Safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak politik. Jadi emas itu bisa mempertahankan nilainya walaupun keadaan ekonomi lagi tidak menentu atau sedang terjadi krisis ekonomi di negara-negara. Ilustrasi sederhana, perhatikan tabel berikut kawan-kawan. Ketika tahun 90 kita punya uang 50 juta nih. Kita belikan emas, waktu itu harga 23.000 per gramnya. Akan mendapat emas 2.174 gram. Uang 50 juta itu ketika dibelikan premium akan mendapat 90.000 sekian liter. Ketika krisis moneter tahun 98, kita masih nyimpan emas nih. Emas kita sanggup membeli premium sebanyak 452.000 sekian liter. Tapi kalau kita nyimpannya uang 50 juta itu hanya sanggup membeli premium 41.000 sekian liter. Dan di pandemi COVID-19 kemarin, kalau kita nyimpannya masih emas nih, emas kita masih sanggup membeli premium sebanyak 353.000 sekian liter. Tapi kalau kita nyimpannya uang masih tetap sama nih, nyimpan uang 50 juta itu hanya sanggup membeli premium sebanyak 7.000 sekian liter. Rugi nggak kawan-kawan? Iya, rugi banget kalau kita nyimpan uang. Barang yang kita inginkan tidak bisa seperti semula lagi karena akan turun. Beda kalau kita nyimpannya emas. Emas ini sanggup mempertahankan barang yang kita inginkan, malah cenderung lebih banyak dari sebelumnya. Itulah
kegunaannya emas, manfaat emas sebagai safe haven atau penjaga nilai. Dan kawan-kawan, di situasi pandemi corona seperti ini kemarin, emas mengalami kenaikan berkali-kali hingga sampai tak terkendali seperti di bulan Agustus kemarin. Kenapa? Ya, karena para pengusaha, para investor banyak yang memborong emas sehingga memicu kenaikan emas naik berkali-kali lipat. Karena apa ya, mereka itu mengamankan hartanya, mengamankan asetnya dengan menyimpan emas, membeli emas. Maka dari itu kawan-kawan, simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang. Karena nilai terjaga bahkan cenderung naik, kata Mr. Gold. Dan manfaat emas yang kedua adalah harga cenderung naik. Ini adalah tabel tahun 98. Emas menunjukkan kenaikan di setiap tahunnya. Bahkan di krisis moneter, emas mengalami kenaikan berkali lipat. Dan ini tabel di tahun 2020, emas juga cenderung naik ya kawan-kawan. Di masa-masa krisis, harga emas juga naik berkali-kali lipat. Dan nih kawan-kawan, di bulan Agustus kemarin emas sempat naik tak terkendali sampai puncaknya. Tapi kemudian akhirnya turun lagi. Nah, ketika turun nih kawan-kawan, jangan galau, jangan sedih. Karena apa? Emas turun dalam hitungan hari itu wajar, sedangkan emas cenderung naik tiap tahunnya. Jadi teman-teman, tanamkan di benak pikiran kawan-kawan, kita nabung emas itu untuk jangka panjang, tidak beli hari ini kemudian jangka pendek kita jual. Terus kapan nih waktu terbaik untuk membeli emas? Saat harga naik atau saat harga turun? Jawabannya yaitu ketika kita punya uang. Kenapa? Belum tentu kawan-kawan ketika emas itu turun kita punya uang. Bener nggak? Jadi kawan-kawan, jangan menunda-nunda untuk membeli emas. Kemudian manfaat emas yang ketiga adalah zero inflation. Apa itu inflasi? Yaitu pencurian uang Anda secara legal. Jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Semua kerja keras Anda dengan entengnya diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Cara mudah memahami inflasi nih kawan-kawan, misal di tahun 2000 kita punya uang 100.000 nih, kita belanjakan, akan mendapatkan barang satu keranjang penuh ya, banyak. Namun di tahun 2008 uang 100.000 yang kita punya kita belanjakan lagi, akan berkurang hanya mendapatkan separuh keranjang. Dan di tahun 2016 uang 100.000 yang kita punya kita belanjakan hanya mendapatkan beberapa barang saja. Itulah yang namanya inflasi kawan-kawan. Uang yang kita punya tidak ada harganya, maksudnya itu berkurang nilainya. Kemudian manfaat emas yang keempat adalah sebagai tabungan atau aset terbaik. Kenapa dikatakan seperti itu teman-teman? Karena emas itu sanggup menjaga nilainya dan tahan akan inflasi. Jadi teman-teman, jika ingin menabung untuk masa depan seperti keinginan haji, bisnis, untuk membeli rumah, menyiapkan mahar, biaya kuliah, emas adalah tabungan yang terbaik. Saya ambil sebuah contoh nih teman-teman tentang mempersiapkan biaya pendidikan. Pak Andi di tahun 1990 dia mempunyai uang sebanyak 25 juta. Kemudian dia berikan asuransi nih, dia asuransikan uangnya tersebut dengan harapan di tahun 2015 uang asuransi tersebut akan menjadi 175 juta. Tapi ternyata teman-teman, biaya untuk kuliah kedokteran anaknya di tahun 2012 saja sudah 250 juta. Jadi uang Pak Andi tersebut tidak bisa mengcover biaya pendidikan anaknya. Andaikan kawan-kawan di tahun 90 itu tadi dia uangnya dibelikan emas, waktu itu harganya 23.000 per gram, akan mendapatkan sekitar 1 kilo.
Dan 1 kilo emas tersebut jika dijual di tahun 2012 akan memperoleh uang sebesar 550 juta. Dan itu teman-teman cukup dan lebih-lebih untuk biaya kuliah anaknya. Apalagi emas itu dijual di tahun 2020. Mungkin saja sampai 1 miliar ya teman-teman. Jadi emas adalah tabungan yang terbaik jika untuk jangka panjang menyiapkan pendidikan misalnya seperti ini ya teman-teman. Wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Semakin lama menunda, artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita, kata Mr. Gold. Dan manfaat emas yang kelima adalah hakim yang adil. Jika menggunakan emas mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan, dan lain-lain, sangatlah mudah dibandingkan dengan menggunakan uang. Mengukur kenaikan gaji versus harga barang versus emas. Mengukur kenaikan gaji, mengukur kenaikan properti. Saya ambil satu contoh. Mengukur kenaikan gaji versus harga barang versus emas. Di tahun 2019 misalnya gaji kita 10 juta. Kalau kita belikan emas di tahun itu harga emas 775 per gram akan mendapatkan 13 gram. Sedangkan data inflasi di Indonesia setiap tahunnya kurang lebih 3-4%. Harga daging juga naik, daging atau kebutuhan pokok juga naik 4-5%. Gaji di tahun 2020 kenaikannya, kalau di Indonesia tuh gaji kenaikannya itu kurang lebih 5% setiap tahunnya. Di tahun 2020 akan mendapatkan gaji 10.500.000. Jika kalau kita ngukurnya dengan emas, gaji kita ini akan hanya mampu beli emas hanya 11 gram. Maka ya berkurang 2 gram atau hilang 2 gram kalau kita mengukurnya pakai emas. Kesimpulannya apa? Dengan kenaikan gaji Anda tidak menambah kesejahteraan Anda. Jadi kalau kita mengukurnya pakai emas, berapa persen kenaikan yang setara seharusnya? Contoh gaji di tahun 2020 misalnya mendapat gaji 15 juta rupiah. Kalau kita ukurnya pakai emas, tahun 2019 emas itu seharga 775.000. Ketika tahun 2020 emas naik menjadi 1 juta per gram. Jadi kurang lebih naiknya 29%. Gaji di tahun 2021 seharusnya juga naik 29%. Seharusnya gaji di tahun 2021 naik menjadi 19.350 juta rupiah. Bandingkan gaji guru di zaman Umar bin Khattab. Harga seekor kambing waktu itu 1 dinar, harga seekor ayam 1 dirham. Catatan sejarah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, gaji guru di Madinah adalah 4 dinar per bulan. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Mari kita hitung menggunakan harga emas saat ini. September 2020, 1 gram sama dengan 1.029.000. 4 kali 4,25 gram sama dengan 17 gram kali 1.029.000 sama dengan 17.493.000. Kalau gaji guru dibayar dengan emas, apakah menjadikan guru sejahtera? Ya kawan-kawan, sangat sejahtera. Dan dengan uang kertas gaji kita memang terlihat naik setiap tahunnya teman-teman. Tapi faktanya tidak menambah kesejahteraan kita. Kenapa? Ya karena gaji naik tidak lebih tinggi dari kenaikan inflasi. Kesimpulannya apa kawan-kawan? Gaji kita yang naik hari ini dibanding dulu hanya terlihat besar. Padahal kita semakin berkurang kesejahteraannya. Maka dari itu teman-teman, kelola harta kita secara cerdas dengan caranya menyimpan emas supaya hasil kerja keras kita tidak sia-sia, dan persiapkan masa depan Anda mulai dari sekarang. Manfaat emas yang keenam yaitu keberkahan emas. Parameter berkah di sini adalah sunnah Rasul, terhindar dari riba, keluar dari riba, bertambah, dijamin Allah keuntungannya.
Menyimpan emas adalah termasuk sunnah Rasul. Di antara hadis tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas zamanul la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Dan dalam redaksi lain, akan datang suatu zaman kepada manusia barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning, yaitu dinar, dan juga uang putih, yaitu dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. HR At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dengan menyimpan emas mulai dari sekarang, kita akan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, menyiapkan kebutuhan yang besar tanpa adanya pinjaman riba, dan kita juga insya Allah terhindar dari riba karena emas disimpan semakin lama harganya semakin naik. Menyimpan emas itu sudah dijamin Allah keuntungannya. Kenapa? Adanya zakat untuk kepemilikan emas itu menandakan bahwa Allah sudah mempersiapkan emas itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Zakat emas ketika mencapai nisab 85 gram senilai 2,5%. Kesimpulannya, dengan menabung emas, maka Anda akan merasakan keberkahan emas, karena ini merupakan sunnah Rasul terhindar dari riba, dan tabungan emas Anda akan bertambah secara terus-menerus. Manfaat emas yang ketujuh adalah hukum perdata emas. Siapa yang memegang emas, dialah pemiliknya. Pengertian hak milik menurut ketentuan KUHP Perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain. Pasal 570 KUHP Perdata. Aplikasinya adalah 1. Dalam perselisihan bisnis. 2. Dalam perselisihan rumah tangga. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Jamil Az-Zaini, Pembina Peradaban EUA. Tabung emas mulai dari sekarang. Semangat! Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya hari ini. Harapan saya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman semua bisa lebih paham dan mengerti tentang manfaat emas dan pentingnya emas itu bagi kehidupan kita. Oke, jangan lupa kalau ingin mengetahui tentang update perkembangan emas atau mengetahui tentang emas lebih dalam, jangan lupa selalu ikuti Facebook saya Iva Riva, atau follow Instagram saya di ivariva8070. Atau teman-teman kalau ingin bertanya, ada yang mau bertanya tentang emas, bisa langsung chat di nomor ini ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.